Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas cara menyeting karburator untuk pemula. Walah Pak, jangankan nyeting karburator, mobilnya saja nggak bisa hidup. Waduh, iya teman-teman, kita sudah terlalu jauh ya. Seumpama mobil itu sudah gigi 3, tapi berhubung kijang itu kan tidak ada duanya ya, langsung aja kita kembali ke gigi 1. Jadi teman-teman, video ini khusus untuk pemula. Saya nggak mau orang yang bilang awam ya. Kalau awam itu nggak mau belajar, jangan utak-utik masalah mobil atau barang teknik kalau awam itu. Ini tidak saya edit, biar aja seperti inilah kalau saya syuting siang hari, begitu sibuknya jalan di depan rumah saya ini. Jadi teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya tidak mau teman-teman itu memakai istilah awam. Kalau awam teman-teman itu kayaknya tidak ada niatan untuk belajar. Saya ini juga awam dulunya, tapi niatannya belajar. Jadi sekarang saya sudah levelnya naik pemula gitu teman-teman. Jadi tolong teman-teman ya, jadikan statusnya itu pemula mau belajar. Kalau awam tidak akan bisa teman-teman. Masalah teknik ini penting sekali ya. Kalau awam jangan, nanti fatal, berbahaya bagi diri Anda dan bagi alat. Itu yang penting. Ceramah dhisik nggak apa-apa teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan membuat video tentang cara memasang delco ya, supaya mobilnya bisa hidup gitu loh masalahnya. Karena paling sering adalah tidak bisa hidup setelah otak-atik patina, setelah cabut delco. Jadi supaya lebih cepat, wah padahal udah melantur ya, tele-tele. Kita samakan dulu bahasanya. Jadi bahasa ini yang saya pakai biar sama dengan teman-teman. Jadi itu tidak penting bahasa saya itu salah atau benar, tapi biar nanti saya menjelaskan teman-teman nggak tanya-tanya lagi. Jadi bahasa yang kita pakai kita samakan. Khusus untuk delco ini posisinya seperti ini teman-teman. Kan ada bautnya itu di bawah. Nah, kalau itu kita sebut mentok ke kiri, karena berarti kita putar. Nah, ini ya, disamakan ini persepsinya, bahasanya. Kalau saya putar ke kanan, nah, itu namanya mentok kanan. Jadi kalau ke kiri ini nanti beda dengan yang di krek as. Kita sebut memajukan waktu pengapian. Nah, kalau sebaliknya searah jarum jam itu disebut memundurkan waktu pengapian. Nah, pokoknya kalau ke kiri itu memajukan, ke kanan itu memundurkan. Kira-kira teman-teman ada yang masih bingung ya? Mungkin kiri dan kanan atau searah jarum jam berlawanan arah jarum jam itu nggak salah teman-teman, karena apalagi anak-anak sekarang itu diajari atau setiap hari bertemunya dengan digital, jam digital. Kalau kita itu kan jam yang bulat, ada angka-angkanya, ada jarumnya. Itu lebih mudah teman-teman memahami. 1/4 jam atau setengah jam. Kalau digital kita nggak tahu itu teman-teman. Itu tolong nanti di rumah dipasang ya teman-teman. Atau di rumah teman-teman yang masih punya anak kecil dipasang jam dinding yang model analog. Biar tahu itu kurang 1/4 itu gimana. Tahunya kan 45 gitu kan, bingung ya. Kalau kita kan biasa ya, supaya wawasannya lebih luas. Oke teman-teman, kita samakan dulu untuk yang delco. Kemudian untuk yang di askrek, nah itu di cover timingnya. Kemarin ada yang bilang kok tidak ditunjukkan. Lah saya tunjukkan pun Anda juga nggak ngerti gitu loh. Sok keminter. Enggak teman-teman, jadi ini sebenarnya sudah pelajaran bukan dasar lagi. Masang delco itu pelajaran dasarnya harusnya cara kerja motor motor bensin 4 langkah itu harusnya seperti itu, 4 langkah 4 silinder. Tapi nggak apa-apa lah, kita loncat-loncati, mudah-mudahan bisa dipahami biar mobilnya segera hidup. Nah itu tadi teman-teman yang delco ya, ini gambarnya nggak kayak Pak Tinosidin ya, bagus. Ini delco gitu loh. Kalau saya putar ke kiri itu artinya mentok ke kiri kan bautnya, itu namanya memajukan. Ya tidak harus mentok, pokoknya kita putar ke kiri itu namanya memajukan waktu pengapian. Diputar ke kanan memundurkan waktu pengapian. Lah yang di askrek, nah ini teman-teman, ini puli askrek ya, yang ada coakannya. Kalau nggak ada coakannya dibikin, sudah ada videonya cara bikin coakan. Ditutupnya timing ini, timing chain atau rantai kamprat, rantai keteng, itu ada skala-skala. Ini satuannya derajat.
Kenapa? Ya karena kan lingkaran, makanya satuannya derajat. Ini satuannya bukan rupiah, teman-teman. Nanti suatu saat kita jelaskan kenapa satuannya derajat. Oke, jadi coakan ini, katakanlah saya taruh di sini, ini berarti 5. Jadi insya Allah ini kalau tidak salah ya, karena nggak ada tulisannya, ini artinya 0, 5, 9, 10, 12. 15, 20. Ini hanya ancar-ancar ya, tidak untuk pasti gitu, enggak. Karena kan pasti ada meleset sedikit. Tapi itu yang harus dipahami. Ketika saya bilang memutar puli askrek ini searah jarum jam, itu berarti begini, itu namanya maju. Nanti saya bilang begitu teman-teman. Majukan itu berarti diputar searah jarum jam. Kalau saya bilang mundurkan, ya diputar berlawanan arah jarum jam. Dari 0 ke 10, katakanlah tadi coakannya di 0, terus digeser ke 10, berarti dimundurkan. Itu kan orang bingung ya, dari 0 ke 10 kok mundur, harusnya kan maju. Ya itu disamakan dulu teman-teman persepsinya, bahasanya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau dari coakan ini saya putar ke kanan, ini kan coakan ini di 5, seret ke 0, berarti saya memutar ke kanan, artinya memajukan. Saya putar maju gitu gampangnya. Ini putar maju, tapi artinya sebenarnya pengapiannya mundur. Nah, nanti malah bingung. Pokoknya ini kalau ke kanan berarti saya nanti bilang diputar ke kanan itu saya putar maju, putar ke kiri saya putar mundur. Atau nanti artinya juga sama di sini. Kebalik, terus nanti tambah bingung. Oke, langsung saja kita pertama ke delkonya dulu. Itu yang sering tidak dikerjakan, itu orang-orang langsung masang delko lah. Delkonya belum dites, delkonya belum dites dipasang ya, nggak nyala mesinnya. Jadi kita pastikan delko ini sama koilnya sama sekringnya di dalam sana itu ada setrumnya gitu ya. Kita coba dulu, pertama di setel dulu platinanya. Nah, oke. Celah platina mungkin sudah paham ya, saya nggak pakai celah rubbing block, nanti terlalu teoritis. Celah platina, jadi ketika platina tertonjok oleh rotor kan segi 4 ya, yang tertonjok sudutnya itu yang paling pojokan, dia akan terbuka ya platinnya. Diukur celahnya pakai ukuran standar aja, pakai 0,45. biasanya teman memakai bungkusnya rokok kan. Bingung, bungkusnya rokok punya saya itu tipis gitu loh. Bungkus rokoknya di Samsu kan kertas tipis, pakai bungkus rokok filter sebentar. Surya aja sponsor ini. Wes biar saya cara enggak saya dicapek ngedit dulu. Ini ya selembar gini aja. Ini sekitar 0,45. Menurut saya enggak lah, 0,4 ini. Tapi intinya udah cukup untuk mengukur celah platina ya. Paham ya teman-teman celah platina? Coba saya lepas dulu delgonya. Saat melepas delgo, pastikan ini ditutup ya lubangnya teman-teman. Diamankan kalau bahasa orang teknik itu. Diamankan, dibawa ke kantor polisi, diamankan. Terus dibersihkan ya. Jangan sampai ada kotoran masuk, nanti pompa olinya macet, gearnya noken as, bisa rusak. Oke, ini sudah saya cabut. Mudah-mudahan kelihatan. Tapi insya Allah udah paham semua teman-teman kalau soal ini ya. Ini platina saya memakai platina racing. Kan orang bilang racing itu salah. Platina Denso, jadi bukan Toyota ya. Denso original insya Allah seperti ini. Jadi saya sekarang juga membuka jasa ini, cari duit saya. Teman-teman yang pesen spare part rare, spare part langka, coba saya carikan. Nanti setelah ketemu saya berikan harganya. Cocok monggo diambil, tak cocok tak usah. Nah ini insya Allah udah paham ya. Dicari waktu tertingginya. Oh itu teman-teman ya. Ebonit ini ketonjok oleh bagian sudut dari rotor, maka di sini membuka, yaitu diukur pakai kertas rokok tadi. Mana rokoknya? Nah ini 1 lembar aja teman-teman. Rame pokoknya di sini, jalannya rusak udah. Jadi
Kalau nggak merokok ya nanti rokoknya berikan saya gitu aja. Lah diukur di sini celahnya. Paling aman memang pakai kertas teman-teman, sekaligus membersihkan. Kadang habis diukur sama fuller itu, fullernya ada olinya, nah, malah tidak terjadi kontak ini platinanya. Nah, sambil membersihkan kotoran. Oke, ini untuk celah platina. Dipastikan sudah ada celahnya, tapi ketika diputar menutup, nah seperti ini, menutup ya. Celah rabing bloknya juga ada. Celah antara ebonit ini dengan rotor yang bagian datar itu harus ada celahnya. Artinya kalau tidak ada celahnya, berarti nanti nutupnya platina tidak rapat. Nah, itulah teman-teman yang penting. Jangan setelannya terlalu renggang sekali. Nanti waktu tertutup platina ini nggak ada celah di rabing bloknya, berarti masih ketahan. Insya Allah itu tidak tertutup rapat gitu. Jadi dipastikan ada celah rabing blok dan celah platina. Wis bisa nggak pakai standar-standaran. Loh, ini sama kayak lebar sekarang. Celah platina sekitar 0,5, celah rabing bloknya 0,3 atau 0,2. Yang penting ada celahnya ya, jadi bebas gitu loh. Oke. Nah, setelah itu setel ini oktan selektor ya, ada 3 garis, taruh di tengah. Nanti bisa kita gunakan nanti kalau dalam keadaan terpaksa seperti delco saya ini yang nggak bener, atau noken as saya yang bleset, itu saya kurang tahu. Dan kabel ini, kabel dari main coil yang masuk ke sini, pastikan rapat dan terisolasi ya. Ini isolator teman-teman, tidak boleh ini bersentuhan dari platinnya ini sampai ke kabel ini, tidak boleh bersentuhan dengan bodi dari delco ini. Delco ini nanti berhubungan dengan massa, dengan bodi, artinya dengan min aki. Dan pastikan, nah ini yang penting, ini sering menggoda ini, delconya kondensornya bagus. Setelah itu kita tes dulu, bisa nggak terjadi api. Itu teman-teman, jangan langsung aja dipasang ternyata setelan di sini tidak menghasilkan api. Caranya apa? Caranya ambil kabel ini dari coil. Tuh nggak bisa fokus, biar wis rame, biar aja. Itu kan malam tuh masalahnya itu aja teman-teman. Kalau siang ini capek ngedit. Nah ini kabel dari coil ini yang masuk ke tutup delco yang tengah diambil, didekatkan di ground, bukan ditempel ya, dekatkan. Ada jarak sekitar setengah senti. Bentar, saya cepitkan di sini. Nanti teman-teman ini kita kerja dengan tegangan tinggi ya. Kalau takut, sama seperti saya itu penakut, pakai kaos tangan, gitu aja, aman. Terus jangan lupa di dalam tidak boleh ada anak kecil. Kontak di sana ada anak kecil, itu secara standar keselamatan tidak boleh. Sekali lagi juga nanti waktu memutar ini saya mengingatkan diri sendiri, ini sudah nggak kehitung. Waktu memutar puli askrat, kuncinya langsung diambil. Jadi waktu start harus kelihatan ini kunci ini. Oke, bentar saya tunjukkan. Ini kabel tegangan tinggi dari coil yang masuk ke tutup delco, taruh di sini di bodi dengan jarak setengah senti ya, dengan bodi. Dan ini teman-teman pegang. Nah, kalau takut seperti saya ini pakai gombal ini, tempelkan ke bodi. Nah, tempelkan ke bodi yang benar-benar apa, bagus ya groundnya. Nah, seperti ini. Kemudian kunci kontak di on kan dan ini diputar, putar yang sampai 360 derajat gitu biar pasti. Nah itu nanti di sini harus ada api. Sebentar, ini saya bisa nggak ini? Tangan satu nggak bisa ya. Bentar, nyari tempat yang enak untuk ngetes ini. Yang penting ada ground teman-teman, nempel dengan bodi. Jangan dekat sini, ini tegangan tinggi, agak jauh.
Oke, saya taruh situ aja. Jadi teman-teman nanti ada yang membantu ya kalau bisa. Kalau takut kesetrum sama seperti saya. Sekarang kita on kan kunci kontak. On saja, bukan starter. Penting lagi saya ingatkan, setelah selesai harus segera dimatikan. Koilnya nanti panas. Saya kemarin berapa jam itu koilnya leleh. Ini pastikan menempel dengan bodi. Kita lihat api di sini, diputar. Nah, terus keliling. Nah, yang susah ya tangan satu ya. Pokoknya ini diputar. Kalau bisa 360 derajat, benar-benar biar benar-benar pasti. Nah, itu malah apinya di sana karena saya nempelnya tidak kuat. Nah, intinya ini delco setrum dari sekring ke koil, platinanya, kondensornya sudah normal gitu teman-teman, sudah terjadi api. Jadi pastikan aja diputar sampai 4 kabel busi gitu teman-teman ya. Nah, itu kan ada apinya di sana kalau nempelnya tanggung. Nah, apinya malah di sana bukan di kabel busi. Ini sekedar kita tunjukkan. Oke, berarti ini sudah terjadi pengapian. Istilahnya sumber apinya sudah ada, tinggal ngatur pengapiannya sesuai mesin gitu aja. Langsung matikan, jangan nunggu besok. Padahal saya sendiri paling sering itu. Karena itu nanti bisa panas kalau pas posisi platina tertutup. Ya rata-rata tertutup. Bukanya itu kan pas di tonjolan mesti meleset gitu. Posisi tertutup itu teraliri terus, koilnya panas. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah mengetopkan. Nah, apa itu mengetopkan? Kita posisikan silinder piston nomor 1 yang depan pada posisi di atas. Nah, di atas itu ada 2 teman-teman, karena bentuk apa ini mobil kita itu 4 silinder, maka seperti ini. Nah, L itu ya teman-teman. Jadi kalau silinder nomor 1 di atas, silinder nomor 4 juga di atas, terus kebalikannya silinder nomor 2 dan 3 di bawah. Kalau silinder nomor 1 di bawah, silinder nomor 4 juga di bawah, maka silinder nomor 2 dan 3 ada di atas gitu. Cuman dalam kondisi itu di atas itu tadi teman-teman, itu ada 2 posisi, namanya satu top kompresi, satunya top buang. Jadi teman-teman kemarin ada yang bertanya, Pak itu sudah saya ada di coakan. Ya itu belum tentu top kompresi. Yang kita butuhkan itu top kompresi. Jadi patokan untuk menyetel itu hanya 1 silinder aja. Yang lainnya ngikutin karena sudah ada noken asnya teman-teman. Nggak perlu kita mikir yang lain. Jadi yang jadi patokan itu kita menyetel pengapian di silinder nomor 1. Pengapian itu terjadi ketika apa? Ketika langkah kompresi, langkah habis mengisap, klep buang, klep masuk membuka mengisap, dan sampai di bawah klep menutup, dan ke atas, naik ke atas mengkompresi dari volume besar ke volume kecil supaya tekanannya menjadi tinggi. Klep kedua harus menutup, itu namanya langkah kompresi. Jadi kita cari yang klepnya menutup, itu namanya sedang langkah kompresi. Kalau salah satu klep membuka atau keduanya membuka, itu namanya top buang. Ya itu teman, jangan patokan ini ya. Kadang itu tergantung setelan celah klep. Ada yang namanya top buang itu satunya rapat, satunya longgar. Ada yang benar-benar rapat keduanya, overlapnya yang benar itu harusnya seperti itu, rapat keduanya. Tapi yang jadi patokan kalau kita mencari top kompresi, yaitu kedua klep harus longgar, itu aja. Kalau salah satu ada yang seret, tidak boleh. Itu berarti bukan top kompresi. Jadi yang pertama kita mencari top kompresi silinder nomor 1. Kita buka ini. Kalau yang paham cukup ini selubung busi. Tapi untuk pastinya karena teman-teman pemula ya, bukan awam ya. Kalau awam nggak perlu, panggil tukang saja. Kita buka, tutup deklep. Tidak saya tunjukkan ya, saya sebutkan saja, itu coakan sudah di 0.
coakan sudah di 0. Itu artinya silinder nomor 1 dan 4 sedang di posisi atas top. Cuman kita nggak tahu itu top kompresi atau top buang. Kita cek di sini, diputar ini push rodnya. Wah, ini di silinder nomor 1 seret. Nomor 4 yang longgar. Berarti silinder nomor 1 sedang top buang. Sedangkan silinder nomor 4 sedang top kompresi. Padahal yang kita butuhkan adalah silinder nomor 1 sedang top kompresi. Itu berarti kita harus putar 360 derajat. Diputar ke kanan. Maju ya. Mundur ya gak apa-apa sebenarnya. Jadi jari coakan itu kembali lagi. Coakan itu ketemu 0. 360 derajat. Satu putaran penuh. Nah, kalau sudah ahli, ini juga kita bisa masang pakai top 4 ya, tinggal apa? Rotornya di arah sana, bokongnya kita buat patokan. Ini bisa jadi teman, jadi top 4. Bentar ya, saya contohkan aja nih. Nah, ini contoh, kebalik pun sebenarnya bisa, cuman kita pakai standar ya. Dimasukkan. Lupa teman-teman, ini sambil menjelaskan ini ada yang lupa. Itu mudah-mudahan kelihatan warnanya mesti kuning kalau pakai flashlight, makanya tidak masuk. Itu adalah coakan pompa oli, itu harus kita setel. Itu ada titik itu di kanannya, itu gak perlu teman-teman bingung mungkin teman-teman kalau ada titik. Putar saja. Bentar. Coakan itu tegak lurus dengan bodi mobil gitu aja. Katakan nanti titiknya udah hilang, itu bingung, itu titiknya ada teman-teman. Nah, itu kelihatan mungkin ya. Sebelah kanan itu titiknya. Tapi patokannya sebenarnya mudah. Yang penting ini tegak lurus, coakan ini tegak lurus. Nah, tegak lurus dengan bodi mesin. Artinya coakan ini nanti yang ketemu ini bilahnya rotor delco, karena yang memutar pompa oli nanti adalah rotor delco ini. Jadi waktu kita pasang sebelum masuk full itu dia sudah nancap dulu ini sedikit, cret. Begitu udah masuk, cret, dia akan belok seret karena ini gigi miring gitu teman-teman. Oke, wes. Ini ya, saya contohkan aja ini, tapi bukan prosedur yang benar. Ini saya memasang dengan top 4 bisa, ya kan? Prosedurnya sama. Diarahkan rotor ini, ya, kita pakai pantatnya rotor. Di sebelahnya selubung busi nomor 3. Tinggal kita turunkan. Ya. Ya kan? Nah, nanti sewaktu sudah full masuk, maka arah rotor ini segaris dengan ini, garis tengah dari lubang busi. Nah, punya saya agak menceng malah ini. Nah, yang bener itu gigi saya udah aus mungkin no kenas. Tapi intinya ini, waktu masang itu begini sebelahnya, kemudian ketika sudah terpasang dia akan mengarah ke sini dari 10 derajat. Di sebelahnya ini nanti tambah 30. Oke, ini prosedur yang tidak benar. Kita selesai buku, kita lepas dulu. Jadi kita putar ini puli askrek 1 putaran penuh karena ini sedang top kompresi nomor 4. Ini rapat, tidak bisa diputar pusrutnya. Kita putar dulu pakai kunci 19. Kunci-kuncinya mungkin tidak perlu saya sebutkan ya teman-teman. Udah saya pause dulu ini aja. Susah tempatnya. Punya putar. Nah, ini
1 putaran penuh sampai ketemu coakan itu lagi ke 0. Itu coakan sudah kembali ke 0, segera diambil kuncinya daripada lupa. Nah, sekarang kita pastikan, nah ini bisa berputar. Nah, pastikan push rod bebas, benar-benar bebas keduanya. Nah, ini berarti sudah top kompresi 1. Cek ini di 4, nah, tidak bisa diputar. Ini bisa diputar sedikit ya. Itu namanya karena setelan kendor kita ini. Makanya ini overlap yang tidak sempurna. Memang karakter Kijang seperti itu. Tapi ininya ini salah satu seret pastinya. Nah, ini masih bisa kita putar. Tapi cari yang berputarnya bebas. Nah, benar-benar bebas ini. Kalau kita udah tahu nyetel klep ya sebelahnya aja pasti bebas ini. Nah, urutan nyetel klep kan, terus nomor 5. Oke, itu sudah pernah saya jelaskan waktu top silinder nomor 1 mana yang saja klep yang bisa di setel. Ini sudah di top kompresi silinder nomor 1. Kita cek lagi, sudah tegak lurus dengan bodi mobil. Nah, ini pasang lurus saja teman-teman, lurus seperti ini. Terus ini rotornya diarahkan, bentar, tangan 1 ini repot. Nah, ini aja udah diarahkan ke sebelah depan ya, sebelah depan selubung busi nomor 3, bukan ke arah busi nomor 3, sebelahnya. Nah, gitu ya teman-teman, kelihatannya dari atas tidak ke arah busi nomor 3 tetapi ke sebelahnya. Insya Allah udah langsung pas loh, langsung masuk ke giginya. Itu kalau bawahnya ujungnya tidak pas di coakannya pompa oli, ini tidak akan bisa turun. Seperti tadi pertama kita masukkan tadi. Jadi yang pertama itu pastikan coakan pompa oli ini tegak lurus. Nah, jadi waktu masang itu juga karena apa? Karena kita sedang posisi tegak lurus. Nah, kelihatan teman-teman. Nah, tegak lurus ini artinya. Jadi posisinya ini insya Allah sekitar 40 derajat teman-teman. Jadi ini ke arah samping busi nomor 3 sampai ke lurus ini 10 derajat, terus ditambah turunnya nanti 30 derajat. Nah, jadi nyetelnya pertama itu di sampingnya. Nah, oke. Di sampingnya selubung busi nomor 3. Setelah pas diturunkan, nah, dia langsung pasti bisa belok, tinggal ditekan. Ini berarti sudah masuk, tinggal kita mencari waktu pengapian. Waktu pengapian Kijang kita set di 5 derajat. Jadi tadi kan ada di 0, kita putar mundur, diputar ke kiri. Nah, ini kan di 0 ya, diputar ke kiri pakai kunci 19. Ada yang taruh di 10 nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah, yang penting jangan di 0 gitu teman, terlambat kalau di 0, lebih ke kiri lebih bagus. Sekitar 5 atau 7 itu udah. Sekarang kita mencari titik pengapiannya. Nah, dan apakah memang terjadi pengapian? Jadi untuk terjadi pengapian itu platina harus menutup dulu. Nah, ini kan sudah posisi mau terbuka. Untuk menutup itu berarti kita harus putar ke kanan. Nah, memundurkan. Untuk terjadinya pengapian itu platina dibuat membuka, artinya dibuka ke kiri. Pokoknya bisa dilihat teman-teman di sini. Nah, kita lepas saja rotornya. Rotor ini kan untuk masang. Nah, kelihatan kan? Nah, oke. Terus, nah ini
Nah, apakah ini nanti terjadi pengapian? Belum tentu, teman-teman. Nah, seperti kasus di mobil saya, bisa jadi delkonya itu berbeda atau terjadi keausan noken as atau celah platinanya kurang rapat. Nah, nanti kita jelaskan. Oke, kita posisikan tertutup dulu. Nah, cari di datarnya gini, ke kanan tuh pasti menutup ya. Sekarang kunci kontak kita on kan, on saja ya, bukan start. Dari menutup kita geser ke arah supaya bisa membuka ya, berarti kita arahkan ke menonjolnya. Loh, tidak terjadi pengapian. Nah, ini yang kasus yang sering terjadi, teman-teman. Padahal ini sudah kita setting di 5. Kenapa ini tidak terjadi waktu atau tidak terjadi pengapian? Jadi kalau kita mentokkan ke kiri tidak terjadi pengapian, itu berarti delco ini kondisinya terlalu mundur. Gitu aja, teman-teman. Padahal ini kita bantu ke kiri kan kita majukan, tetap tidak ada pengapian. Itu karena apa? Karena setelan oktan selektor terlalu keluar atau celah platinanya terlalu rapat, teman-teman. Sebaliknya kalau pengapiannya itu ketemunya di sini, nah, ada apinya di sini, di kanan, wah, baru ke kanan baru ketemu. Itu berarti platina kita atau berarti kondisi delco kita itu terlalu maju. Itu bisa jadi karena apa? Celah platinanya terlalu renggang atau ini putarannya terlalu banyak. Nah, ini tidak bisa on ya. Nah, coba saya bantu dengan ini, saya mentokkan ke kiri, saya bantu dengan ini, dipecet, artinya dimasukkan, lihat apakah ada api ya. Artinya saya bisa memakai putaran oktan selektor ini ditambah atau kita renggangkan lagi celah platina. Loh, ini udah mentok pol ke kiri tapi tidak ada pengapian. Coba ini saya mentokkan dulu ya ke kanan, ini saya tekan ya kan, ada pengapian karena kita majukan kondisi delconya ini, gitu ya, mungkin bisa dipahami. Oke, karena saya memakai setelan yang memang agak rapat, ya saya ngalahi di sini, gitu teman. Coba ini saya putar udah sembarang aja berapa gitu. Dua putaran, apakah sudah terjadi pengapian? Ya sudah, teman-teman. Nah, artinya ketika sudah sampai di sini terjadi pengapian, teman-teman kunci dengan bautnya. Jadi ini boleh dipasang baut dulu, agak kendor gitu, nggak apa-apa teman-teman. Untuk mencari ini, supaya apa juga kontaknya dengan bodi ini, bodi delco dengan ground ini bagus dengan bodi mobil. Karena kan ini ada silnya ya, jadi kontaknya kadang kurang kuat. Makanya saya tekan ini biar nempel beneran. Delco ini kan ada silnya ya, o-ring. Itu menghambat kontak delco, bodi delco dengan bodi mobil atau ground. Jadi lebih baik dipasang ini bautnya tapi setengah kendor. Oke, disinilah waktu pengapian standar Kijang. Nanti tinggal kita atur mau dimajukan lagi itu monggo. Tapi tujuan kita hari ini supaya mesin bisa hidup. Oke. Ini harus segera dimatikan lagi teman-teman, lupa nanti panas. Sebentar, saya pasang dulu bautnya. Itu baut sudah saya pasang. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kelihatan ya. Fokus, nggak bisa fokus. Pokoknya udah paham teman-teman ya. Kalau tidak ketemu sampai mentok kiri, itu berarti kondisi delco kita itu terlalu mundur. Ya harus kita majukan kondisi delconya itu, yaitu dengan merenggangkan celah platina, tapi dengan batas tertentu ya teman-teman. Jangan sampai celah rubbing blocknya tidak ada. Atau kita tambah putaran oktan selektor ke kanan, ke arah A advance.
Oke, saya on-kan lagi. On ya, bukan starter. Nanti starter mencolot nanti. Untuk menutup platina kita putar ke kanan dulu. Nah, ke kanan baru ke kiri. Kelihatan kan teman-teman, harus menutup dulu platina itu. Nah, ada api. Oke. Nah, pas ada api ini kita kunci teman-teman. Oke, kita kunci dulu. Itu kalau nggak shooting kan enak, kita pegang langsung kita kunci. Sudah posisinya pas pasti. Karena ini ada toleransi ya teman-teman, namanya lingkaran. Berapa derajat itu geser, itu tidak berubah di sini karena perbandingan giginya kan ini 1:2. Itu teman-teman kalau lebih aman taruh aja di 7 cewakannya atau di 10 tidak masalah. Tapi ini coba saya taruh di 5, itu hasilnya biasanya itu malah mundur nanti di 3 kalau dites pakai timing LED. Tapi kita coba saja apakah bisa hidup. Kalau teman-teman ragu, pasang sekarang tutupnya gitu teman-teman. Tidak perlu apa, biar benar-benar tahu apakah terjadi pengapian atau tidak. Untuk memastikan, benar-benar kita harus pastikan pasang lagi ini kabelnya ke tutup delco. Lepas businya semua teman-teman. Pasang businya satu persatu di kabel businya, terus taruh di ground ya, semua ditempelkan gitu. Putar aja itu teman-teman pulinya. Nah, itu nanti akan ada urutan kan, pengapiannya 1, ada api 1, 3, 4, 2. Putar aja, tak 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 tak. Kalau mau ringan ini dilepaskan, nah, karena posisi sedang dilepaskan posisi enteng, putar aja biar pasti bahwa terjadi pengapian pada semua busi. Wis, ini saya udah yakin ya, pasang aja ini nomor 1. Jadi teman-teman mungkin udah nggak tahu ada nomornya kok di sini. Nomor 1 itu urutan pengapian, namanya firing order 1, 3, 4. Nah, 2, insya Allah udah tahu teman-teman kali ini ya. Urutan kabel busi ditutup delco itu sesuai firing order namanya, urutan waktu pengapian. Karena kan ini 4 silinder ya, waktu pengapiannya seperti itu, 1, 3, 4, 2. Oke, pastikan kunci tidak ada yang tertinggal. Nah, ini kita nggak apa-apa teman-teman, nyoba sebentar gini nggak masalah. Pasang dulu selang vakum delco, terutama yang ini ya, bagian belakang ini kan berhubungan intake manifold, itu saya sumbat atau saya pasang PCV ya. Nah, ini harus disumbat teman-teman, kalau covernya dilepas gini mas nanti masuk angin palsu itu. Oke, pastikan lagi ini udah kencang ya, jangan sampai start ini kondisi kendor, bisa mencolot giginya, rompal nanti teman-teman. Jadi kalau nyetel ini nanti juga sama teman-teman, cukup dikendori sedikit aja ya, jangan sampai lepas. Dan ngencangkannya juga jangan kencang-kencang, itu orang kadang ngencangkan itu baru 12, kalau dol susah malah teman-teman. Harus manggil tukang tap untuk datang ke rumah ya. Oke, pastikan tidak ada kunci yang tertinggal. Sebentar, biar pergi dulu tuh motornya. Oh, ditinggal gitu, cari rumput. Bentar. Pokoknya gangguannya banyak sekali teman-teman di sini. Ada knalpotnya ya gitu di sini. Memang produsen knalpot brong itu juga susah ya. Knalpot brong dilarang, tapi produsennya ya boleh ya, kan harusnya ya dibina gitu loh, jangan produk gini apa bikin gini. Karena produsen bikin itu kan karena ada permintaan gitu loh, kita nggak nyalahin teman-teman. Di sini memang produksi knalpot ya standar atau brong ya, pokoknya segala
permintaan. Nah, tapi yang salah gunakan kan brongnya itu, yang bukan salah gunakan ya, aturannya nggak boleh. Kalau di sini ya boleh aja, di kampung nggak keluar. Tapi kalau orang terganggu kan bisa kita permasalahkan gitu loh. Tapi jangan disalahkan pengrajinnya juga gitu loh. Pengrajinnya bikin nggak dikasih aturan ya, boleh bikin ya, pembelinya juga beli kan, butuh. Waduh, ceramah lagi, nggak apa-apa teman-teman, karena memang sambil nunggu gangguan hilang. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan langsung bisa hidup. Kok tidak bisa hidup? Nah, kita lihat teman-teman, apakah sudah benar. Itu biasanya pengapian kita tidak tepat, masih kurang maju sedikit. Oke, kita pastikan dulu kabel busi. Kalau perlu kita lepas lagi, taruh di sini, dicek apakah waktu dicoakan tadi ada pengapian. Tidak perlu tahu teman-teman, dicoakan itu di top kompresi 1 atau 4 tidak masalah. Penting nanti coakan di 5 itu ada api. Oke, saya cek lagi, tidak perlu saya tunjukkan. Mundurkan puli coakannya tadi itu ke 20 atau lebih lah, 30, supaya platina menutup. Nah, ini saya coba, saya taruh di 20 coakannya, lebih ke kiri supaya platina menutup. Kalau perlu ke 30 atau berapa, agak jauh nggak apa-apa. Kita on kan, kita putar ke kanan puli askreknya. Nanti di 5 atau lebih ya 7 itu harus terjadi api. Ini saya lepas lagi ya kabel dari koil. Oke, nah sudah teman-teman. Nah itu persis di 5. Bisa jadi kurang maju teman-teman, bisa diputar oktan selektor itu setengah putaran gitu teman-teman. Oke, sudah terlepas. Kuncinya kita kembalikan nih, kabel koil. Oke, kita starter lagi. Kok tidak bunyi? Nah, inilah teman-teman, sepele kan? Ya, saya tunjukkan, saya itu manusia biasa. Ini belum dipasang. Wes pokoknya mekanik dagelan. Nah, itu kalau kita panik ya wes, waduh dicari macam-macam itu. Waduh pengapiannya dicek lagi ya. Oke ya teman-teman, saya tunjukkan, saya itu bukan ahli kan. Berulang kali sudah saya tunjukkan. Saya itu mekanik dagelan. Wes pokoknya pikunya pol. Insya ini tadi sudah mau karburator apa sih, cuk itulah teman-teman, teliti itu sangat penting. Nah, makanya awam tidak boleh, yang pemula aja masih meleset gitu. Awam bahaya diri sendiri dan alat. Insya Allah kalau ini wis alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai, tinggal nanti teman-teman ngatur ini mau kurang fur atau kurang maju ya. Kalau di tengah itu memang kan enak, karena pada kemungkinan kita tuh butuhnya rata-rata memajukan bukan memundurkan. Tapi ini udah cukup teman-teman, 5 derajat sudah cukup. Itu pun masih kita geser ke kiri, memajukan masih bisa. Itu baut itu belum mentok gitu. Di sebelahnya karena daringnya kelihatannya udah mentok. Kalau di kendori masih bisa ke kiri. Sampai saya tunjukkan, ada teman yang bertanya di Facebook itu, Pak olinya kok tidak nyemprot? Ya karena ini OHV teman-teman. Mungkin habis lihat seri gitu ya, keluar cerot-cerot. Enggak, cukup menetes saja kalau OHV. Karena yang dikonsentrasi itu di noken asnya, ini bagian atas ya keluar di sini nanti di ujung-ujung. Itu netes karena kan miring ke sini ya. Nanti ngumpul di pojok sana, turun lagi ke cutter. Di sini juga menetes di baut setelan rek. Nah itu udah menetes.
netes saja teman-teman, nggak nyemprot. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga dagelan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.